Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Ersbun Arif dari Forum News Network dan seperti biasa saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Tapi sekarang ini saya mau tanya deh sama Bung Rocky aja deh. Enaknya ngobrolin apa nih, Bung Rocky? Ya, yang paling sering ditunggu orang adalah analis kita tentang capresan. Oh iya ya, nah itu seru-seru. Tapi mungkin menurut saya agak perspektif tidak langsung capresnya, tidak direct capres, tapi lebih pada yang mengusung capresnya ya. Karena Pak Surya Paloh ini setelah kemarin bertemu dengan Pak Luhut, ini ada juga dia diwawancara di CNN, dia menyatakan, dia mengakui bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu sekarang dalam titik yang terendah. Dia bilang belum minus, kata dia. Kalau minus itu susah ngangkatnya. Saya berharap tidak minus. Nah ini kan bahasa-bahasa ini bahasa sangat bahwa ya hubungan mereka sangat buruk lah gitu, dan itu diakui oleh Pak Surya Paloh itu gara-gara dia mengangkat Anies Baswedan, dia mengusung Anies Baswedan. Saya kira itu indikatornya berlanjut nggak kasus Johnny Plate kan gampang menunjukkan itu kan. Jadi memang sangat rendah karena kelihatannya Pak Jokowi juga menganggap udah kalau Anda ada di kabinet kenapa nggak komunikasikan misalnya politik Nasdem apa sih dalam capres. Jadi saya bisa pahami bahwa eh, kelantangan Nasdem itu mengakibatkan kegusaran Jokowi, gampangnya begitu kira-kira kan. Tapi ini soal tafsir saya terhadap peristiwa-peristiwa itu. Jadi kalau akhirnya Pak Surya Paloh mengaku dia ada di dalam relasi yang paling rendah, attachment dia dengan presiden, itu benar kan. Tetapi kita juga mesti bilang ya lanjutkan aja kan. Kalau Anda bilang rendah itu artinya Anda udah nggak dipercaya presiden. Kenapa Anda nggak dipercaya? Kenapa Anda nggak mundur? Kan itu kan. Kan Ya, ya, presiden dimanapun dia kasih sinyal sebagai orang Jawa mungkin dia anggap oke tahu diri lah kira-kira tuh kalau mau ya, ya, mundur gitu. ya, ya. Jadi itu saya kira konteksnya itu. Oh, jadi saya paham kenapa kok kemudian partai-partai koalisi P3, PAN dan ngomong, ya kalau memang udah nggak jalan, jangan mundur aja. Ini rupanya bukan bahasa-bahasa mereka dong, ini bahasa sebenarnya dari Pak Jokowi gitu, kira-kira ya. Ini Nah, baru kita mulai mulai kisi-kisinya mulai terjadi gitu. puzzle-puzzlenya ya gitu ya, puzzle-nya. Terbaca itu. Hmm. Tapi memang yang diberitakan juga bagus poinnya Pak. Semacam komunike berdua dengan Pak Luhut bahwa ya sama-sama tahu supaya jangan gusur-gusur dong. Kan itu normanya mesti begitu kan. Kan nggak mungkin mereka datang di dalam wawancara lalu menganggap bahwa ya boleh dong menggusur. Enggak. Tetap sinyal bahwa ini dua orang juga yang ada aspek kenegarawanannya Pak Luhut maupun Pak Surya Paloh sama-sama menyetujui bahwa oke, pemilu tetap jalan dengan pakem demokrasi itu. Jadi ada dua hal tadi itu yang idealnya begitu, tetapi ya, dalam operasi politik pasti istana tetap menganggap Anies itu atau Nasdem itu terlalu arogan untuk mengambil jalan sendiri padahal dia ada di dalam kekuasaan kan itu kan. Nah kalau yang oposisi ya tentu Jokowi merasa misalnya kalau yang ngusulin Anies itu Demokrat dan atau PKS kan nggak ada problem sebetulnya kan. Jadi ini sebetulnya juga soal etika di dalam pemerintahan Jokowi itu. Ini cukup masuk akal keterangan itu. Walaupun sebenarnya ini kan Bung Rocky, mereka ini kan harusnya memang Nasdem segala macam itu harusnya kan memang terikat sama Pak Jokowi itu sampai tahun 2024 saja mendukung Pak Jokowi kan. Dan harusnya kan Pak Jokowi juga tidak harus dong kemudian setelah tahun 2024 masih tetap ikut garisnya Pak Jokowi. Kalau saya mau coba cara berpikirnya dari Nasdem gitu loh, Bung Rocky. Jadi Nasdem mungkin berpikir kalau Anies yang dijagokan dan Nasdem tahu bahwa Anies itu lagi jadi selebriti politik, itu akan terlambat karena sangat mungkin juga Anies sudah ditangkap KPK kan. Jadi pertimbangan pragmatisnya ada di situ momentum. Tetapi pertimbangan momentum ini membatalkan persepakatan etis di antara Jokowi dan mungkin kira-kira Pak Surya Paloh yang menganggap bahwa ya kok berakibat terlalu jauh ya bagi Surya Paloh. Jadi publik juga mendeteksi bahwa Nasdem memang mengambil langkah radikal, kan itu intinya kan. Dan kita tahu bahwa nggak mungkin Jokowi nggak tersinggung karena ini kan menteri gue, ngapain lo diam-diam melakukan semacam konsolidasi di belakang gue tuh. Nah, dengan mudah kita tahu kalau begitu akan ada balas dendam tuh untuk menguji jago nggak lo kira-kira tuh. Maka masuklah pasal tentang Johnny Plate yang sebetulnya memang
dari dulu udah ada isu-isu itu kan. Jadi ini meledak justru ketika Nasdem mengambil posisi yang final tentang Anies. Nah, sekarang tinggal satu langkah lagi menguji apakah seradikal itu posisi Nasdem supaya Anies juga nggak tersandra. Kan Anies saja disandra oleh kalkulasi-kalkulasi Nasdem kan. Mau dikeluarin nggak dari kabinet dia tuh. Jadi bagian ini selesaikan dulu. Jadi saya kira jalan keluarnya Nasdem pastikan dulu dia mau di kabinet apa enggak tuh. Dan konsekuensi kalau dia di kabinet, ya mungkin posisi Anies dia mesti ganti akhirnya kan, lalu berubah calonnya Nasdem tuh. Karena sinyal Jokowi kan tetap Anies itu ya lawan lah gampangnya gitu. Dan kelompok di sekitar Jokowi juga menganggap hal yang sama itu soal persepsi mereka berdua ya, bukan soal etik demokrasi. Etik demokrasi nggak boleh halangi. Nah itu yang kemudian terbaca oleh publik seolah-olah etika demokrasi ini yang akan dikedepankan, yaitu jangan halangi Anies dan harus fair. Komunikasi bersama antara Pak Luhut dan Pak Surya Paloh itu yang dibaca fair sebagai oke, ada izin untuk meneruskan Anies sebagai kandidat. Tetapi kalau kita lihat sisinya, kalau Anies diizinkan atas kelegaan presiden, itu berarti kasus Johnny Plate dihentikan dong. Nah kita lihat dalam minggu ini, kalau kasusnya jalan terus itu artinya hukuman pada Nasdem masih berlanjut. Kira mungkin gini ya, posisi Pak Jokowi itu makin complicated ketika akhirnya Ganjar Pranowo itu diambil alih oleh Ibu Megawati. Saya kira begitu ya yang membuat jadi Pak Nah, Jokowi itu jadi bingung gitu kan ya. kira-kira itu. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai pemain politik, mulai ragu nih bagaimana caranya kalau pesaing-pesaing dari Anies itu akhirnya makin lama makin moncer, dan mungkin bagi Pak Jokowi moncernya diasuh oleh PDIP. Tapi Jokowi tentu juga punya lembaga survei yang bisa dia pakai untuk mencari keterangan apakah betul tiba-tiba dalam 2 hari figur Ganjar itu langsung jadi moncer, dan itu berarti kalah lagi Jokowi dengan Ibu Mega kan. Jadi kebingungan ini membuat presiden frustrasi sehingga mesti mengobok-obok lagi politik yang kita sebut cawe-cawe itu kan. Jadi terbaca bahwa problem Jokowi nggak selesai juga, setiap hari perubahan politik bisa berlangsung cepat. Nah, kita bayangkan misalnya dalam 1 minggu ini akhirnya ditetapkan bahwa saudara Johnny Plate itu akan dijadikan tersangka oleh kejaksaan. Problem lagi kan, apa reaksi Nasdem dengan cara itu? Negosiasi. Pasti akan, kalau udah ditersangkakan ya udah habis. Jadi Anies udah selesai itu. Jadi ini soalnya. Ini yang kita sebut politicking istana itu nggak mau dihentikan demi alasan keamanan presiden nanti setelah 2024. Walaupun kita tahu ya apa sih, presiden tetap aman-aman aja. Tetapi ini kan pride presiden sebetulnya, dan psikologi presiden ya kita nggak bisa pahami kenapa dia cemas itu dan harus favoritisme. Ini kan padahal kan sebenarnya begini ya, dalam kasus soal pilihan berbeda itu kan sebenarnya Pak Prabowo juga tidak sama dengan pilihannya Pak Jokowi juga kan, karena tadinya Pak Jokowi kan maunya Ganjar, tentu Pak Prabowo sendiri tetap ingin maju sendiri, dan Pak Prabowo juga ketika ditawari jadi cawapresnya Ganjar menyatakan bahwa partai sekarang kan saya agak besar. Itu artinya sebenarnya penolakan halus. Tapi kan bedanya dengan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo, kan Pak Prabowo ketika ditanya dulu oleh Pak Jokowi dia menyatakan atas izin presiden. Itulah kira-kira itu ya bahasa rasa bahannya lah, itu rasa Jawanya ya, menjawani lah kata orang gitu. Ya kira-kira itu. Jadi Prabowo juga tentu tahu bahwa ya Gerindra tanpa izin presiden juga bisa sebenarnya. Yes. Tetapi etika itu dipakai oleh Prabowo atas izin presiden. Masuk akal. Karena ya Prabowo bawahan presiden. Kalau dia main sendiri juga sebagai prajurit merasa kok dia indisipliner kira-kira kan. Jadi etika keprajuritan Prabowo diucapkan melalui tata krama Jawa. Jadi udah nggak ada soal kan. Ya belakangan mungkin Jokowi menganggap ya kalau Prabowo jadi wakil presiden, mungkin Jokowi lagi tawar-menawar tuh. Tapi Prabowo akan bilang kan sudah minta izin presiden untuk mencalonkan diri. Jadi lebih aman argumen Pak Prabowo. Kira-kira itu. Iya, iya. Walaupun sekali lagi kita perlu garis bawahi, ini dua hal yang berbeda ya. Urusan tadi kan urusan ranah private-nya Pak Jokowi yang merasa tersinggung gitu ya. Harga dirinya merasa tersinggung kok ada partai koalisi di dalam kabinetnya kemudian mengusung calon presiden tanpa bicara dengan dia gitu. Sementara pada Pak Prabowo sebenarnya sama juga, dia juga mencalonkan diri tapi lebih nyaman karena disampaikan dengan itu. Itu ranah private-nya Pak Jokowi, tapi ranah
publik yang berkaitan dengan demokrasi ya sebenarnya nggak masuk akal gitu niat Pak Jokowi itu menghalang-halangi itu kan bukan semata-mata karena Anies tidak izin Nasdem tidak izin mengusung Anies tapi kan ada persoalan memang Anies sejak awal tidak dikehendaki oleh Pak Jokowi kan sebenarnya itu Ya, masalah. jadi itu fakta yang kemudian jadi preteks untuk mengatakan bahwa Nasdem lancang. Bayangin misalnya kalau Nasdem tanpa keputusan presiden mengusung Ganjar, nggak ada problem sebetulnya kan, karena langsung fit and proper test dengan pikirannya Jokowi itu. Jadi memang ya ada sesuatu yang mungkin beda watak gitu kan. Kan Surya Paloh kan datang dari tradisi, oke, lakukan ini momentum segala macam. Nah Jokowi Mainkan kalau orang Medan bilang mainkan gitu ya. mainkan. Nah Jokowi ada dalam kosmologi etika politik Jawa kan itu bedanya tuh. Nah Prabowo mengerti etika politik Jawa, maka dia kelonun dulu, termasuk kemarin ya udah Ulung berpindah, Jokowi endorse, akhirnya dipaksa untuk endorse Ganjar, berarti bukan lagi Prabowo. Tapi Jokowi masih merasa oke, saya endorse sebagai wakil presidennya, walaupun mungkin Pak Jokowi tahu ini basa-basi aja tuh, karena Pak Prabowo juga punya pride, punya ketahanan dan harga dirinya tuh sebagai calon presiden yang diusung oleh partai yang signifikan untuk masuk dalam kompetisi. Lain kalau Prabowo partai kecil ya, mungkin juga Prabowo oke lah apa boleh buat. Tapi Prabowo perlahan-lahan menimbulkan keyakinan bahwa dia bisa kok, bahkan mungkin dianggap ya saya juga bisa berlawanan dengan PDIP. Kan itu cuma soal kapasitas untuk memperbaiki citra atau meningkatkan apa namanya political power selama 100 hari ke depan sampai bulan September Ya. pendaftaran kan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan ya kalau soal pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh itu apakah kemudian ini soal Anies ini sudah clear gitu dan Pak Jokowi akhirnya meskipun dengan berat hati membiarkan Anies maju atau masih ada tetap menghalang-halangi sementara yang clear itu persoalan pengambil alihan Demokrat gitu. Kalau Demokrat mungkin tidak akan lagi diambil alih tapi caranya mungkin sekarang justru titik lemahnya itu bukan di Demokrat tapi lebih kepada di Nasdem. Iya, jadi menurut saya tanggapan personal dengan wataknya Surya Paloh yang meledak-ledak itu akan memperkuat sinyal bahwa Joni Plate akan diproses. Nah, kalau Joni Plate diproses, itu artinya delegitimasi bagi Nasdem untuk menyalahkan Anies. Karena akan dibikin segala macam cerita bahwa ini partai yang bobrok, kenapa Anies ada di partai itu, kira-kira. Anies juga terpengaruh dengan kasus itu. Anies mungkin berpikir, iya ya, kenapa saya mesti ada di dalam partai yang tidak sesuai dengan etika politik. Jadi ini target-target operasi naratif ini yang lagi disusun oleh istana. Buat sementara kita duga itu aja. Ada target operasi naratif yang negatif terhadap Nasdem Junto Anies melalui kasus Joni Plate. Nah, gitu gampangnya ya. Ya. Oke. Jadi ini bukan kan banyak orang yang menduga wah Pak Luhut ini tahu kapal akan karam sekarang cari skoci, bukan itu ya. Dia tetap loyal pada Pak Jokowi ya sejauh ini menurut Anda ya. Saya kira Pak Luhut tegak lurus dengan prinsip bahwa dia pembantu presiden dan dia tentu nggak mungkin membawa misi di luar misi presiden. Saya kira itu watak Pak Luhut. Tapi sebagai seorang politisi juga intuisinya kan tajam gitu. Mungkin Pak Luhut merasa ya ke depan ini pasti dua kandidat aja yang akan bersaing gitu. Karena intuisi dia yang melihat proses politik hari ini. Itu hak intuitif LBP gitu. Yang menjadi soal adalah apakah presiden mau tampil sebagai negarawan di ujung pemerintah atau enggak. Yes. Nah itu juga adalah watak presiden yang mungkin Pak Luhut bisa kasih nasihat kecil, tapi nggak mungkin itu dipaksakan karena kita tahu watak presiden ya tersinggung itu pasti akan ada balas dendam kan nggak pernah kita lihat pola presiden tersinggung lalu diam-diam aja terima aja. Ya. Nah bahwa Pak Surya Paloh sepertinya nggak mau mundur walaupun akibatnya panjang gitu. Nah, Surya Paloh juga punya kalkulasi. Mungkin Surya Paloh berkalkulasi ya toh presidennya udah lemdak gitu. Ya, karena presiden lemdak maka timbul counter feeling headline bahwa enggak dia nggak lemdak approval ratingnya approval rating. Iya itu masih 80% loh. Nah itu saya nggak tahu apa itu real atau hanya karena Jokowi terus-menerus bicara politik kan itu juga mesti diperiksa tuh apa approval itu karena memang orang percaya Jokowi masih punya grip atau justru approval itu hanya karena Jokowi dianggap
masih mampu untuk mengendalikan cawe-cawenya ini. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita mengambil analogi sepak bola ini kan masuk waktu injury time gitu ya, Bung Rocky. Yes. Dan masing-masing berusaha untuk ngegolkan. Dan setelah itu begitu salah satu ngegolkan, ya dia yang akan jadi pemenang. Saya kira itu yang terjadi antara bukan dengan Pak Luhut dengan Pak Surya, bukan Pak Surya dengan Pak Jokowi itu yang terjadi Ya seperti itu, jadi bermain psikologi di injury time. Nah, itu yang membahayakan para petarung yang udah pasang taruhan, tiba-tiba dalam injury time psikologinya berbeda karena wasitnya kelihatannya udahlah kasih kesempatan blok yang sana lebih dulu bikin gol, dan begitu gol pengimbang itu dimungkinkan tiba-tiba peluit berbunyi. Ya, atau juga sering terjadi Bung Rocky karena terlalu bersemangat untuk menyerang dia lupa barisan pertahanan. Justru dia yang kebobolan. Bisa terjadi seperti itu loh. Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi. Oke, makin menarik ya. Jadi kita akan melihat dalam beberapa mungkin hitungan hari atau bahkan hitungan pekan ini akan ada perubahan-perubahan politik yang cukup signifikan yang kita akan saksikan ya Bung Rocky ya. Ya, jadi faktor Anies itu tetap semacam duri dalam daging nih, dari politik istana tuh. Ya kita tahu asal usulnya, kita tahu lah soal isu-isu pluralisme, isu-isu leadership segala macam. Tapi itu biarkan sebagai isu yang nanti diulas oleh netizen, diulas oleh warga negara. Kalau diulas oleh pers sudah pasti kan. Jadi kita ingin supaya isu itu diajukan, tetapi tetap dengan syarat jangan demokrasinya dihentikan. Ya, oke. Jadi sebenarnya kita perbincangan kali ini kita belum bisa memberikan semacam apa ya, mosaiknya udah tersusun ya. Kita masih ngasih apa perca-perca gitu yang sebenarnya udah mulai kita bangun sedikit, tapi bentuknya belum jadi utuh ya, Bung Rocky ya. Ya, tuh gambaran di kepala kita mosaiknya mulai terbangun, tapi tiba-tiba ada tangan yang gemetar, maka ya satu lagi kan gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap bagi kita sebenarnya mosaiknya itu jelas 0% kalau kita itu yang jelas ya. Oke. Ya.